warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Rahayu dengan NIM 2325029 dari Prodi Manajemen. Nah, pada video hari ini saya akan membahas contoh kesalahan penulisan menurut EYD atau ejaan yang disempurnakan guna untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Ari Rohma, MPD. Yuk langsung saja kita ke video pembahasannya. Apa itu EYD? EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. EYD adalah pedoman resmi yang digunakan oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara benar. EYD pertama kali diterbitkan pada tahun 1972 dan telah mengalami beberapa revisi sejak saat itu. Fungsi utama dari EYD adalah sebagai pedoman ejaan yang harus diikuti dalam penulisan kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia. EYD membantu memastikan konsistensi dan kebenaran ejaan, serta tata bahasa dalam berbagai jenis tulisan termasuk karya ilmiah, surat resmi, artikel, dan lainnya. Kegunaan dari EYD ini adalah untuk memastikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya EYD, penulisan dalam bahasa Indonesia menjadi lebih terstandarisasi dan mudah dipahami oleh pembaca. Oleh sebab itu, EYD juga membantu melestarikan kekayaan bahasa Indonesia dan menjaga keseragaman penggunaan bahasa di berbagai bidang komunikasi. Jika kita lihat kesalahan penulisan menurut EYD banyak sekali kita jumpai. Untuk contoh mudahnya yang sering kita jumpai yaitu seperti di media sosial, di pertokoan, warung, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh kesalahan penulisan menurut EYD. Yang pertama ada apotik, yang benar adalah apotek. Penulisan kata apotik yang benar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah apotek. Namun hingga saat ini penulisan kata apotek masih sering salah dikarenakan pengungkapan seseorang masih menggunakan kata apotik dengan huruf I bukan E. Nomor 2, singkatan dari sampai dengan yang benar itu adalah S.D, bukan S.D. Jadi penulisan yang benar itu adalah S.D ya teman-teman. Dikarenakan penulisan S.D untuk singkatan sampai dengan merupakan singkatan yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai harus memakai tanda titik di setiap hurufnya. Jadi penulisan yang benar itu adalah S.D ya teman-teman. Yang ketiga, penulisan pada gelar dokter, D-nya besar atau D-nya kecil. Jika penulisan D besar, R kecil itu disebut juga dengan dokter ya teman-teman. Gelar ini adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada seorang mahasiswa. Sedangkan kalau penulisannya D kecil, R kecil, ini adalah dokter ya teman-teman. Ini adalah salah satu gelar profesi seseorang menuntaskan pendidikan profesi pada jurusan kedokteran. Jadi penulisan yang tepat pada gambar tersebut adalah D-nya kecil, R-nya kecil ya teman-teman, bukan D-nya besar, R-nya kecil. Berikut ini ada contoh kesalahan bahasa pada artikel menurut EYD. Yang pertama, pada tanggal 6 Mei tahun 2020 oleh BBC News yang berjudul Coronavirus, terdapat kesalahan kalimat. Ini yang menyatakan mengenakan masker membuat Anda lebih sulit bernapas. Pernyataan ini tidak benar karena memakai masker tidak mempersulit kebanyakan orang untuk bernapas dengan normal. Versi yang lebih akurat adalah beberapa orang mungkin merasa sulit bernapas dengan nyaman saat memakai masker karena kondisi pernapasan yang sudah dan sebelumnya atau faktor lain. Artikel yang kedua ini diterbitkan pada tanggal 8 Januari tahun 2020 oleh Reuters. Terdapat kesalahan penulisan terkait dengan teks berikut ini. Apple memperingatkan pemasok tentang pengurangan produksi minggu lalu. Namun, menurut ejaan yang disempurnakan ini kurang tepat.
yang lebih tepatnya itu harusnya Apple telah memperingatkan pemasok tentang pengurangan produksi minggu lalu. Perubahan ini memastikan bahwa kedua tindakan peringatan dan pemotongan diselesaikan sebelum waktu dilaporkan. Demikianlah penyampaian materi saya hari ini. Jika ada kata-kata atau pengucapan saya yang salah atau mengena di hati, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.